Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Rohim, salah satu dosen Prodi D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama Tegal. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT, khususnya bidang pengajaran. Hal ini saya sampaikan sebagai persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di semester 5 tahun akademik 2022-2023, yaitu pemrograman berorientasi objek 3. Mata kuliah pemrograman berorientasi objek 3 ini adalah mata kuliah wajib yang saya ajarkan pada mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS. Adapun materi yang saya ajarkan selama 1 semester ke depan adalah sebagai berikut. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini dengan RPS itu yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep dasar pemrograman mobile. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami tentang konsep dasar sistem operasi perangkat bergerak. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami konsep Object Oriented Program (OOP) dalam bahasa pemrograman Java yang diimplementasikan ke pemrograman Android. 4. Mahasiswa dapat memahami tentang lingkungan pengembangan pemrograman pada perangkat bergerak. 5. Mahasiswa mengerti standar struktur XML. 6. Mahasiswa mengerti komponen-komponen JetView. 7. Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan layout manager. 8. Mahasiswa mengerti penggunaan menu dalam komponen-komponen widget. Adapun untuk kompetensi dasar TIK-nya, 1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep dasar pemrograman mobile. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep dasar sistem operasi perangkat bergerak. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Object Oriented Programming (OOP) dalam bahasa pemrograman Java yang diterapkan dalam bahasa pemrograman Android. 4. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang lingkungan pengembangan pemrograman pada perangkat bergerak. 5. Mahasiswa dapat membangun basis antarmuka dengan desain layout XML. 6. Mahasiswa dapat menggunakan widget view dalam membuat aplikasi. 7. Mahasiswa dapat membuat aplikasi menggunakan layout manager. 8. Mahasiswa dapat menggunakan menu-menu widget dalam membuat aplikasi. Bahan kajian atau materi pembelajaran atau bahasan dalam kegiatan pembelajaran pemrograman berorientasi objek 3 ini diawali untuk pertemuan pertama pendahuluan yang dilanjutkan dengan kontrak perkuliahan, kemudian pembahasan prosedur perkuliahan selama 1 semester ke depan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan penilaian tugas dan penilaian ujian. Yang kedua, konsep dasar sistem operasi perangkat bergerak. Di sini mahasiswa akan mempelajari bagaimana konsep dasar dari sistem operasi perangkat bergerak. Kemudian yang ketiga, konsep Object Oriented Programming. Di sini mahasiswa harus paham betul tentang Object Oriented Programming. Yang keempat, pengenalan pemrograman Android. 5. Struktur XML. Kemudian yang keenam, widget view. 7. Layout manager. 8. Menu-menu dalam pembahasan tentang penilaian dalam 1 semester ke depan. Untuk mahasiswa, nilai kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk referensi dan modul yang digunakan adalah modul pemrograman berorientasi objek 3. Dan untuk modul pendukungnya Android Application Development Cookbook. Adapun pembahasan pada pertemuan pertama, di sini selain pembahasan kontrak perkuliahan, prosedur perkuliahan, penjelasan kehadiran, tugas mandiri dan kelompok, penilaian UTS dan UAS, pertemuan pertama ini akan dibahas sistem operasi perangkat bergerak. Kemudian yang kedua, lingkungan pengembangan software development. Dan yang ketiga, pengembangan aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan konsep dasar sistem operasi perangkat bergerak. Pertemuan kedua membahas tentang arsitektur sistem operasi mobile, kemudian dilanjutkan dengan versi-versi sistem operasi mobile,
dalam hal ini Android. Dilanjutkan dengan pertemuan yang ketiga, pembahasan tentang perbandingan sistem operasi mobile, kemudian pengembangan aplikasi mobile. Dan pada pertemuan keempat, konsep Java dan OOP. Di sini membahas tentang kelas, object, state, behavior, konsep OOP itu sendiri. Jadi mahasiswa di sini diharapkan mampu memahami apa itu kelas, kemudian apa itu objek, kemudian state, behavior, dan konsep OOP. Pada pertemuan kelima, pengenalan Android dan instalasi SDK dan perangkat pendukungnya. Nah, di sini mahasiswa dituntut untuk bisa instalasi SDK dan perangkat pendukungnya, kemudian dokumentasi SDK, membuat package, membuat project, struktur, manifest project awal dengan Hello World. Pada pertemuan ke-6 membahas tentang struktur XML. Nah, di sini mahasiswa akan belajar memahami betul tentang struktur XML, termasuk bagaimana cara menempatkan script code di dalamnya. Dilanjutkan dengan mendesain layout, kemudian dijelaskan juga project antarmuka secara sederhananya, baik dengan menggunakan struktur XML maupun dengan project layout antarmukanya dengan graphical user interface-nya. Pertemuan 7, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan widget view. Mahasiswa akan belajar komponen-komponen widget dengan pembahasan dasar pembuatan widget, kemudian text control, text view, edit text, pembuatan button, radio group, dan radio button. Kemudian pada pertemuan ke-8 akan diadakan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester akan dilanjutkan dengan pembahasan layout manager, di mana mahasiswa akan belajar menggunakan linear layout, absolute layout, kemudian relative layout, dan tabel layout. Dilanjutkan dengan frame layout, scroll view, tabel row, ticker, kombinasi layout. Pertemuan ke-11 diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pembuatan menu. Di sini pada pembahasan layout manager tentang pembuatan menu. Mahasiswa akan belajar membuat menu dengan list view, kemudian membuat menu dengan XML, dan pada pertemuan ke-12-nya akan dilanjutkan dengan membuat menu dinamik dan membuat menu dengan tab host. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan penyimpanan data dengan subpokok bahasan penyimpanan data, parsing data, dan membangun aplikasi database pada perangkat mobile. Di sini mahasiswa akan belajar bagaimana share preference, kemudian mengenali file, kemudian belajar SQLite untuk database-nya, kemudian bagaimana merancang aplikasi database dengan SQLite, serta penguasaan parsing dengan JSON-nya. Demikian pembahasan pada materi pokok pemrograman berorientasi objek 3 dengan tools yang nanti akan digunakan menggunakan IDE Eclipse yang akan diajarkan selama 1 semester ke depan. Dan untuk selanjutnya, kita langsung pada proses pembelajaran di lab komputer. Kita ketemu lagi pada sesi kali ini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan praktek ya untuk membuat program pertama kalian. Tapi sebelumnya sedikit saya jelaskan. Untuk materi kali ini sudah saya share di dokumen. Sebelum kalian praktek untuk membuat program pertama, pemrograman berorientasi objek 3 dengan IDE Eclipse Android ya. Saya akan jelaskan dulu visual guide dari Eclipse IDE Android-nya. Ada 5 komponen dasar yang perlu kita ketahui dalam memahami dari graphical user interface Eclipse IDE ya. Integrated Development Environment Android, diantaranya sebagai berikut. Ada 6 pokok bahasan sebelum kita praktek ya, kalian lebih paham kita request ya. Yang pertama package, explore, kemudian workspace, yang ketiga outline, kemudian yang keempat console, yang kelima perspective toolbar, kemudian yang keenam toolbar utama di Android IDE Eclipse. Nah, tampilan secara keseluruhan untuk user interface dari tools Eclipse IDE Android ini ada 6 ya. Mana yang pertama ini adalah package explore, kemudian yang kedua workspace, area kerjanya, kemudian yang ketiga adalah outline,
Yang keempat adalah konsol. Kemudian yang kelima perspektif toolbar. Yang keenam menu utama toolbar Android. Oke, kita bahas satu-satu dulu apa itu Package Explorer. Package Explorer itu berisi struktur direktori proyek Android ya. Dengan Package Explorer kita bisa mengedit atau mengcopy kode antara proyek dengan mudah. Itu ada di mana? Ada di area kiri yang ini ya. Kemudian yang kedua workspace. Apa itu workspace? Workspace itu adalah area kerja utama. Tampilan ini berubah sesuai dengan kebutuhan ya. Tampilan di atas adalah workspace yang berisi kode editor Java. Jadi ini juga masih masuk ke dalam workspace. Ya, di bawah ada graphical layout, kemudian ada activity main layout. Ini masih masuk dalam layout editor di area kerja workspace. Perbedaannya ini adalah mode drag and drop untuk programming Android. Lihat bagian bawah ada dua tab yang tadi saya sebutkan, graphical layout dan editing yang XML. Untuk activity main XML itu nanti kalau yang tampilan button seperti ini adalah tampilan dari graphical layout ya. Ada dua. Untuk tampilan main XML-nya adalah tampilan kode XML-nya yang ditulis di baris kodenya. Nah, walaupun Android mempunyai graphical layout, kebanyakan programmer dan tutorial lebih memilih menggunakan XML layout-nya karena lebih cepat, gampang menjadi petunjuk karena tinggal copy paste. Jadi pembelajaran berorientasi objek 3 dengan pemrograman Android ini kalian bisa copy paste ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke, kita lanjut di pembahasan tentang outline. Jadi areanya ini adalah area outline. Fungsinya untuk apa? Di sini outline berisi ringkasan struktur fungsi dan kelas pada kode yang sedang aktif diedit. Biasakan melihat outline untuk melihat gambaran umum sebuah kelas. Outline ini adalah implementasi diagram kelas di UML. Sudah dapat punya UML ya. Anda bisa cepat berpindah antar fungsi hanya dengan mengklik fungsi di outline. Bermanfaat untuk perpindahan antar fungsi pada kelas yang panjang. Ketika kalian sudah coding banyak ya, untuk perpindahan cepatnya lewatnya sini. Kemudian kita bahas yang keempat, konsol. Konsol ini dipakai untuk menampilkan error code. Jadi ketika kalian menuliskan script code ada error, nanti akan ditampilkan di sini. Errornya di mana? Jadi sebenarnya belajar bahasa pemrograman itu tidak perlu pusing dengan debug ya, error code ya. Karena sebenarnya ketika terjadi kesalahan itu sudah dikasih tahu ini salahnya tuh di sini. Biasanya warnanya merah nanti. Jadi konsol dipakai untuk menampilkan error code serta proses yang terjadi saat debugging aplikasi. Bagian ini juga ada log chat. Log chat ini menampilkan dan memonitor informasi secara detail pada aplikasi yang sedang berjalan. Pembahasan log chat akan saya jelaskan pada pertemuan secara terpisah. Kemudian yang kelima, ini adalah menu dari perspektif tool. Ada di pojok kanan atas ya. Jadi perspektif tool atau sudut pandang dipakai untuk perpindahan antara satu sudut pandang dengan sudut pandang yang lain. Contohnya saat ada coding, maka semua tools yang berhubungan dengan code akan muncul. Ini disebut dengan perspektif Java atau coding ya. Saat Anda menjalankan aplikasi di emulator, maka bisa berpindah ke perspektif DDNS. Apa itu DDNS? Jadi
DMS itu merupakan perspektif dari sudut debugging dan testing. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini toolbar utama Android. Kenapa dinamakan toolbar utama Android? Jadi di sini ada AFD Manager, ada Android SDK Manager, dan ada fasilitas run di sini. Jadi apa itu AFD Manager? AFD Manager itu Android Virtual Device Manager. Jadi nanti ada virtual device yang menampilkan perangkat HP-nya ya. Jadi 3 toolbar utama di sini adalah AFD Manager untuk membuat jendela manajemen emulator, jendela Android SDK Manager untuk mengupdate SDK. Kedua toolbar ini persis di belakang ini ya, di belakang angka 6 ini. Dan toolbar run atau icon client dipakai untuk merunning aplikasi Android di emulatornya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke. Untuk pembahasan selanjutnya kita praktekkan langsung untuk membuat program pertama ya. Sekarang kalian boleh buka Eclipse-nya. Oke, untuk langkah awal kita buka dulu Eclipse yang sudah kita install sebelumnya dengan klik 2 kali. Oke, seperti biasa pada saat kita akan membuat project baru, pasti sistem akan memberikan bahwa workspace atau pekerjaan kita akan disimpan di mana ya. Kalau secara default ada di C, user, admin, workspace, itu secara defaultnya ya, tapi bisa dirubah sesuai dengan keinginan kalian, bisa langsung di directory D atau ke flash disk langsung. Oke, untuk kali ini saya simpan default aja, ada di C, user, admin, dan workspace, kemudian klik OK. Oke, seperti ini, menunggu sebentar. Kali ini kita akan membuat dari awal ya, dimulai dari membuat project baru. Kita klik pilih new, kemudian pilih Android Application Project. Oke, di sini kita kasih nama aplikasiku, kemudian kasih nama kalian ya, misalkan namanya Zaki, aplikasiku Zaki. Oke, untuk SDK di sini yang sudah saya install, required SDK-nya saya gunakan IPA 8 Android 2,2 Froyo, target SDK-nya IPA 17 Android 4.2 Jelly Bean. Kemudian untuk compile with-nya sama Android 4.2 Jelly Bean, temanya kita non saja. Kemudian next. Oke, configuration project kita next saja. Kemudian pada saat kalian akan membuat sebuah aplikasi, maka harus sudah dibuat terlebih dahulu icon atau logo dari aplikasi yang kita buat ya. Biasanya kalau kalian sudah buat, klik browse, kemudian logonya silahkan bisa misalkan saya pakai logo misal ini ya, logonya kalau sudah pun seperti ini. Kemudian kita next, create activity, kita pilih yang blank activity, kemudian klik next, kemudian finish. Oke, di sini kita akan membuat aplikasi di mana aplikasiku Zaki sudah muncul. Kita akan membuat aplikasi di mana tampilan pertama akan ditampilkan splash screen, kemudian lanjut ke menu utama, halaman menu utama. Oke, sampai di situ dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan kelas yang ekstensinya XML di sini di layout. Kita klik kanan, kemudian pilih new. Kalau belum muncul Android XML-nya, kita klik yang order, kemudian pilih yang Android XML file pada select widget-nya, dan klik next. Oke, jangan lupa kasih nama. Sebelum kasih nama, pada root elemennya kita pilih yang relative layout, kemudian kasih nama splash screenku. Kalau sudah, next, kemudian finish. Oke, splash screenku yang ini yang nantinya akan kita layout, akan kita desain sebagai tampilan utama atau biasa sering kita sebut dengan tampilan splash screen. Karena fungsi dari tampilan splash screen ini adalah untuk memberikan gambaran awal dari aplikasi yang kita buat. Oke, selanjutnya kita masuk ke text view. Klik and drag, taruh di tengah, kemudian kita edit, tetapi sebelumnya kita tambahkan package di res ini ya, di folder res kita tambahkan package dengan cara klik kanan new folder seperti ini, kemudian kita kasih nama drawable. Oke, kalau sudah finish,
Selanjutnya kita ambil splash screen yang kita image yang sudah kita persiapkan sebagai tampilan splash screen-nya. Sudah misalkan ini, kita klik kanan, copy, kemudian kita masuk lagi di sini. Klik kanan di drawable, kemudian paste di sini. Kita cek, sudah masuk. Oke. Nama splash.png sudah masuk. Selanjutnya kita panggil di kelas splash screenku.xml. Kita klik 2 kali yang tadi kita klik and drag text view ini ke sini. Kita klik 2 kali untuk masuk ke splash screen XML-nya, untuk masuk ke codingannya. Oke, di sini kita panggil Android. Kalian ketik AN, kemudian tekan Ctrl spasi, kemudian pilih yang Android background. Kita tarik ke bawah, kita cari yang Android background. Oke, ini kita klik 2 kali. Oke, setelah itu di mana image yang akan kita pakai itu ada di folder drawable. Kita tik dr, Ctrl spasi, drawable, kita ambil, klik 2 kali, kemudian panggil nama file image-nya. Di sini namanya splash, sp Ctrl spasi, klik 2 kali, drawable splash. Oke, kita lihat di graphical layout-nya. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, kita masuk lagi ke splash screen-ku. Di sini masih ada tulisan text view. Nih, yang ini ya, kan kita buang tulisan text view-nya. Masuk ke splash screen XML lagi, kita buang aja. Delete, klik kanan delete, atau bisa langsung dengan menekan tombol shortcut delete yang ada di keyboard. Oke, ini ada, kita delete aja ini, kemudian klik kanan delete. Bukan ada. Oke, kita delete nya dengan menggunakan tombol del yang ada di keyboard ya. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan menambahkan 1 buah progress bar. Progress bar itu yang ini ya, yang gelondongan. Jadi ketika aplikasi itu di running, tampilan awal menampilkan splash screen, sebelum masuk ke menu itu dia akan seolah-olah loading ya. Ini fungsi dari progress bar. Kita taruh di sini, klik and drag dan taruh di sini. Oke, di tengah tampilannya seperti ini. Putih ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan 1 text view lagi, akan kita taruh di bawahnya di sini. Oke, kemudian kita ubah text view ini menjadi list weight, list weight. Kemudian kita ekstrak ke string ya, tapi kita pilih quick fix, kemudian ekstrak string, sehingga secara otomatis nanti akan muncul add stringnya. Oke, string list weight replace by string list weight. Oke, klik OK. Oke, seperti ini. Udah selesai, kita lihat hasilnya seperti ini ya. Oke, untuk tahap pertama membuat splash screen sudah selesai. Selanjutnya kita akan manggil, setelah muncul halaman splash screen ini akan lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman menu utama. Oke, selanjutnya kita tambahkan di src di com example.aplikasi Kusaki, karena di sini namanya aplikasi Kusaki. Nanti menyesuaikan dengan project kalian yang dibuat ya. Oke, klik kanan di sini, new, pilih yang class. Oke, selanjutnya kita kasih nama splash screen. Oke, kalau sudah finish. Oke, jadi di sini kita tambahkan, kita lengkap kelas splash screen.java ini dengan mengetikkan kalian ketik ext, kemudian kontrol spasi, sehingga akan muncul otomatis extend activity act, kontrol spasi, kita pilih yang activity Android app. Oke, kalau sudah enter lagi, kemudian kita akan menambahkan override di sini dengan cara Anda ketik ONCR kemudian kontrol spasi. Kita pilih yang pertama, onCreate dalam kurung bundle saved instance state ya, yang void override method. Kita tambahkan method di sini. Klik 2 kali. Oke, di bawah super kita tuliskan, kita panggil untuk request Windows-nya. Rec kemudian kontrol spasi, kemudian pilih yang request window feature. Klik 2 kali. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini kita pilih, kita ganti ya, feature-nya window, kontrol spasi, window Android view dot feature no title integer windows. Oke, ini. Kemudian kita tambahkan set content, set kontrol spasi, pilih yang set feature, set content view, set content view.
Oke, R titik layout yang ini, kemudian dot splash control spasi dot splash, ini nama splash ini ya, XML-nya yang ada di layout, splash screen go. Kalau sudah diakhiri dengan titik 2, kemudian lanjut kita tambah thread timer sama dengan new thread kurung awal buka, enter. Oke, kita di sini kasih titik 2 titik koma ya. Kemudian kita tambahkan public void run. Public void run. Ini bukan pu ya. Public void run. Kurung awal buka, enter. Oke, kemudian kita kasih try ambil yang try cat block seperti ini. Oke, record exception A, kita panggil E-nya, e.print stack crates yang void dry seperti ini, titik koma, kemudian finally kurung awal buka, finish. Oke, kemudian kita tambahkan di sini di bawah finish intent kontrol spasi layer 2 maksudnya ya, layer 2 sama dengan new intent kontrol spasi intent. Oke, kita panggil splash screen dot this main kontrol spasi main activity dot class yang sesuai dengan nama projectnya masing-masing ya. Di sini ambil yang class com example dot aplikasiku sebagai main activity, kemudian titik koma start activity for result yang ini. Oke, layar dulu start activity for result. Bentar, kita ulangi. Spasi ini yang void ya, activity for result. Oke, kemudian ambil layar 2 ininya 0. Oke, intent seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan di sini, timer dot thread dot start dot start void. Oke, kemudian kita atur lamanya, durasi pada saat splash screen akan berganti ke menu utamanya. Sleep di sini di bawah tray kita kasih sleep. Oke, 5000 milisecond. Oke, seperti ini. Kemudian habis ini kita masuk ke Android manifest-nya. Kita ubah di Android manifest-nya, masuk ke Android manifest XML. Pada app name-nya di sini yang tadinya di sini main activity, coba kita running dulu ya. Kita running dulu, run Android application. Kita tunggu proses runningnya. Jalankan dulu AFD-nya. Tunggu. Oke, hasilnya masih yang ditampilkan masih yang langsung halaman keduanya ya, karena kita belum setting di Android manifest-nya. Oke, sekarang kita masuk kembali lagi ke Android manifest-nya. Di sini kita rubah menjadi splash screen dot kontrol spasi, ada nggak yang ini nih, yang splash screen. Oke, kemudian kita tambahkan activity lagi di sini, slash activity, pilih yang ini, kemudian kita lengkapi, panggil Android name-nya, Android name. Nah, kalau tadi yang pertama adalah splash screen, yang kedua ini, panggilan yang kedua adalah untuk main activity-nya. Kontrol spasi dot kontrol spasi yang example ya. Ini banyak banget
Jangan sampai salah, ini karena sudah banyak jadi harus teliti. Mungkin kalau di adik-adik baru buat tidak sebanyak ini, jadi langsung diambil. Ingat-ingat nama projectnya adalah aplikasiku Zaki. Berarti di sini example yang aplikasiku Zaki. Yang splash screen-nya aplikasiku Zaki. Ini aplikasiku Zaki yang ini ya. Aplikasiku Zaki main activity, klik 2 kali seperti ini. Kemudian kita enter, kita kasih Android label, kemudian add string app name-nya, kita panggil string app name yang ini. Oke, selanjutnya kita running lagi, klik kanan, run Android application. Kita simpan perubahan yang barusan kita lakukan. Oke, hasilnya kita lihat, kita tunggu, kita lihat hasil dari codingan tadi. Kalau betul codingannya, maka akan tampil splash screen, kemudian langsung masuk ke menu utama. Nah, menu utamanya masih kosong ya, masih hello world yang tadi. Nah, di situ nanti silahkan kalian tambahkan isi dari activity main yang masih kosong itu. Kita tunggu hasilnya, masih loading. Oke, kita aplikasiku. Oke, hasilnya seperti ini. Muncul splash screen-nya, progress bar-nya berjalan, langsung masuk ke menu utama. Oke, nanti akan kita lanjutkan untuk mengisi menu utamanya. Oke, untuk aplikasiku dengan membuat splash screen yang include langsung ke halaman menu utama telah selesai. Di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.